Halo teman-teman, balik lagi di aku belajar kamu depan kamu dan ini ada hari ke-25. Sisa 5 hari lagi untuk aku mencapai target finish terakhir. Jadi aku pengen membahas tentang perspektif orang yang berbeda-beda terhadap memandang sesuatu dan ini terjadi sangat lumrah apa yang kita lihat sekarang ini. Sebagai contohnya adalah Borobudur. Ada perspektif orang yang menganggap bahwa Borobudur adalah peninggalan daripada orang-orang Hindu yang digunakan sebagai eh, tempat untuk beribadah orang Hindu. Di perspektif orang lain memandang bahwa itu bukan bangunan Hindu, tapi justru itu bangunan Islam, yang mana itu adalah peninggalan Raja Sulaiman yang di dalam Al-Quran pernah disebutkan bahwa seorang ahli kitab pernah memindahkan bangunan itu dari istananya Ratu Saba ke tempat itu. Nah, ini menimbulkan dua perspektif pandangan yang beda-beda. Dan bahkan ada lagi ketiga yang bahkan nggak memandang dari itu punya siapa, itu klaim punya siapa, tapi lebih memandang bahwa pada zaman dulu orang rela untuk membuat bangunan yang bernilai spiritual yang mampu bertahan beratus-ratus tahun, dan yang kerennya adalah bangunan itu tidak diutamakan untuk bernilai ekonomi. Karena pada zaman sekarang, ketika orang berlomba-lomba untuk membangun sesuatu, maka bangunan itu harus bernilai ekonomi. Pada misalnya membangun mal-mal yang megah untuk bernilai ekonomi, atau membangun perkantoran, dan itu semua bertemakan kepada ekonomi dan bisnis. Dan pada zaman itu dibangun atas dasar spiritual. Nah, itu yang dikagumi oleh perspektif orang ketiga tadi. Jadi masing-masing ini punya perspektif berbeda tentang bagaimana mereka memandang Borobudur. Nah, kita pun punya perspektif sendiri terhadap Borobudur sendiri. Apakah ada salah satu di antara mereka yang benar? Nggak ada yang benar. Semua benar menurut mereka versi masing-masing. Jadi, yang aku pengen sampaikan adalah bahwa semua ini akan terjadi dalam aspek semua kehidupan, dan orang-orang akan mempunyai perspektif masing-masing terhadap apa yang dilihatnya. Dan kita pun sama, kita punya perspektif masing-masing terhadap apa yang kita lihat. Jadi kita cuma bisa menghormati perbedaan-perbedaan pandangan tersebut dan tidak memaksakan apa yang kita yakini, gitu. Karena kalau kita saling memaksakan apa yang menjadi ini akan menimbulkan perpecahan dan ini nggak akan selesai, gitu. Jadi yang pengen aku sampaikan adalah kita harus bisa menerima perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, karena itu yang membuat sebuah komunitas masyarakat atau sebuah negara itu bisa menjadi maju, ya karena masyarakatnya bisa menerima perbedaan pendapat tadi. Ya aku ngomong ini karena sebentar lagi 2024 yang banyak masyarakat yang kemakan omongan, akhirnya kemak dia punya pendapat sendiri. Nggak masalah punya pendapat sendiri, tapi ketika dia memaksakan pendapat itu kepada orang lain, itu yang menjadi hal yang bisa membuat kericuhan atau keributan antar sesama kita. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan. Sampai jumpa di hari berikutnya. See you again.